Shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Karena kasih setia Tuhan selalu menopang kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya Dia Tuhan, kesetiaannya terbukti bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita membawa pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan biar Tuhan berkenan dengan apa yang kita buat dan kita bawa buat Dia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, anugerah-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur Engkau bangunkan kami pagi hari dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau bawa pujian penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Bapa. Engkau terima pujian penyembahan ini sebagai dupa yang berbau harum. Karena dengan hati kami membawa pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu nyata. Terima kasih. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini pujian penyembahan kami yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang. Tak tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan saudara, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang, semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Hanya Kau Allah. Lebih lagi saudara bawa pujian penyembahan kita. Katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Allah di pihakku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau
bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Engkau tetap Allah kami, Engkau tetap Tuhan kami. Sekalipun badai persoalan datang menerpa di hidup kami tetap percaya Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Tidak akan tergoyahkan iman kami. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Juru Selamat kami. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau segalanya di hidup kami. Kami mau tetap memandang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau Tuhan yang layak, Engkau layak disembah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau yang layak. Katakan Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak ditinggikan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak.
Mari sembah Yesus saudara. Apapun keadaanmu hari ini, mari terus sembah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan iman kita kepada Tuhan. Sebab dialah sumber pengharapan, sumber kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, oh, Kau yang layak. Katakan pada Tuhan saudara, Kau yang layak. Kau layak disembah, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Amin. Kau yang layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Menyembah, meninggikan Engkau untuk selama-lamanya di hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau cengkeram setiap roh, jiwa dan tubuh kami. Setiap kami yang pagi hari ini mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, urapi, berkati. Kalau sebentar hamba akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, pagi hari ini kita mengucap syukur, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Syukur ya. Dan sebelum kita memulai aktivitas, saya ingin kita semua belajar firman Tuhan untuk melandasi aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita buka bersama Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 mulai firman Tuhan berkata begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Rasul Paulus menulis surat bagi jemaat yang ada di Efesus. Dia berkata, dia berdoa saudara supaya jemaat Tuhan dan semua orang-orang kudus dapat memahami bahwa betapa lebarnya, betapa panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Ya, jadi untuk memahami kasih Tuhan yang besar, ya, kita perlu berdoa ya kepada Tuhan supaya kita dapat memahami benar-benar bahwa betapa lebarnya, betapa panjangnya dan betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus itu. Kasih Tuhan itu tidak berbatas dalam kehidupan kita saudara. Jangan pernah ada di antara kita yang merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan. Pernah merasa bahwa saya sudah tidak diampuni lagi. No, kalau hari ini engkau merasa engkau perlu bertobat, kembalilah kepada Tuhan. Sebab tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau bertobat. Karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus dan bagi kita semua orang kudus, dia bilang, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami. Kita perlu pahami akan betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus.
Jangan ada seorang pun di antara kita yang karena beratnya tekanan hidup berpikir bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi kita, bahwa Dia sudah meninggalkan kita. Tidak, saudara, Tuhan tetap mengasihi. Kasih-Nya itu kekal, sebab kasih-Nya itu betapa panjang, lebar, dalam, dan tinggi bagi kita. Tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan selama kita mau bertobat. Dia Tuhan yang memiliki kasih yang tidak terbatas. Dia Tuhan yang selalu menunggu kita ketika kita mau kembali kepada Dia. Jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa ditinggalkan. Sebab kasih Tuhan itu tidak terbatas. Bahkan di sana dikatakan, dan sekalipun ya, dan supaya kamu dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita harus berdoa supaya kita bisa memahami betapa dalam, tinggi, lebar, dan panjangnya kasih Tuhan itu. Dan bukan hanya bisa memahami, tapi kita mengenal kasih itu. Lebih dekat lagi dikatakan, bukan cuma memahami, tapi kita mengenal kasih itu. Artinya apa? Kita mengalami sendiri kasih Tuhan itu. Orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi sangat menyadari dan sangat tahu apa artinya kasih Kristus yang begitu besar itu. Kita yang sudah mengalami Tuhan merasa dulu hidup kita berdosa dan kita bisa diangkat, diselamatkan, diterima oleh Kristus. Itu adalah sebuah kasih karunia yang besar. Kita bukan hanya harus memahami kasih Tuhan, tapi kita harus mengenal dan berjumpa sendiri dengan kasih Tuhan yang besar itu, saudara. Ya, dikatakan kita harus memahami dan harus mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan pengetahuan apapun, karena dia lebih tinggi. Dia melampaui segala pengetahuan. Ya, aku berdoa, kata Rasul Paulus, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita perlu dipenuhi dalam kepenuhan Allah, saudara. Supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua itu seturut dengan kehendak-Nya. Hanya orang-orang yang mengalami kepenuhan di dalam Allah. Hanya orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh semua diserahkan kepada Tuhan, roh, jiwa, dan tubuhnya. Mereka yang dapat mengalami dan berkata, wow, sungguh kasih Tuhan itu besar. Kenapa kita harus memahami kasih itu? Mengapa kita harus mengenal kasih itu? Mengapa kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan kasih Tuhan itu? Agar kita mendapatkan kekuatan. Hanya orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan kasih Tuhan. Mereka memiliki kekuatan, saudara, dalam menghadapi segala hal di hidup ini. Kenapa? Ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang besar. Dan Dia Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita harapkan. Tuhan sanggup bekerja lebih dari doa-doa kita. Tuhan sanggup bekerja lebih dari yang kita minta, lebih yang dari kita pikirkan. Karena itu tetap harapkan anugerah Tuhan, tetap pikirkan kesetiaan Tuhan, saudara. Ya, sebab Dia yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita harapkan dan kita doakan. Hari ini kalau engkau sedang berdoa, minta untuk suami bertobat, maka Tuhan sanggup mengerjakan bukan hanya bertobat, tapi Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari itu. Ketika engkau bertobat, rumah tanggamu dipulihkan, hidupmu diberkati. Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita harapkan dan kita pikirkan. Karena itu jangan pernah berhenti berpikir tentang Tuhan. Jangan pernah berhenti berpikir tentang anugerah dan kasih Tuhan itu. Sebab Dia dapat melakukan jauh lebih besar dari yang kita minta kepada Dia.
Dikatakan bagi Dialah, bagi Kristuslah, bagi Tuhanlah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara, tidak ada lain yang dapat kita muliakan di hidup ini selain Tuhan. Dia yang dapat bekerja lebih dari semua yang kita harapkan, lebih dari semua yang kita pikirkan, lebih dari semua yang kita doakan. Bagian Tuhan, Dia akan melakukan apa yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita, bahkan hal-hal yang tidak dapat dipahami dengan pengetahuan. Bagian kita adalah berharap, berdoa, terus pahami, terus kenali kasih Tuhan yang besar itu, saudara. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, itu hanya karena kasih Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu hanya semua sebab karena kasih Tuhan yang betapa dalam, panjang, tinggi, dan lebar itu. Biarlah kita mau selalu berserah kepada Tuhan apapun keadaan kita. Jangan pernah merasa Tuhan meninggalkan. Tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kita. Dia Tuhan yang selalu memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Biarlah kita memulai hari ini dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Agar kita boleh sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Mari kita merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih dari yang kami minta kepadamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan. dengan tangan kanan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus, Engkau yang memberikanku. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu lebar, yang begitu panjang, yang begitu tinggi dan begitu dalam. Kasih yang tidak terpahami, kasih yang begitu luar biasa. Itulah yang menopang kami dan memberikan kami kemenangan. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Berkati setiap mereka yang selalu setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Berikan kekuatan, berikan pengurapan yang baru untuk melewati hari ini. Seberat apapun hari ini kami tahu, kasih Tuhan yang besar itu sanggup membuat kami tetap kuat berdiri menghadapi segala situasi di hidup kami.
Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang setia. Berkati mereka yang bekerja, sekolah, kuliah. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan, buat itu berhasil. Berkati Tuhan. Setiap mereka yang hari ini mungkin sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan beri jalan keluar. Mereka yang sedang terbaring sakit, kami percaya anugerah mujizat Tuhan tercurah. Setiap mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan memberkati, tambahkan terus hikmat marifat-Mu. Terima kasih buat ketambahan 1 tahun usia. Kami percaya semakin dewasa juga manusia rohani kami. Terima kasih buat semua hal yang terbaik yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala persoalan hidup yang kami alami hari ini, kami akan keluar sebagai pemenang dengan sikap hati yang benar. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup-Mu, melimpahi Engkau dengan rahmat anugerah yang dari Tuhan. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom dan Immanuel saudara.